selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Sama-sama naikkan pujian ini. Mau selalu bersyukur, jadi Tuhan, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari serukan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami mengucap syukur Bapa, kalau pada saat ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, ini adalah suatu anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau senantiasa beserta kami. Bila Tuhan, hati kami boleh menerima akan firman-Mu, dan segala pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam pikiran kami patahkan di dalam nama Yesus. Bila kami boleh memperoleh pengertian yang hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Nah, itu tandanya kita bisa bersyukur. Ya, kalau kita katakan apa kabar? Luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan
yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Banyak cara bagaimana kita memuliakan Tuhan. Apa saja Bapak Ibu? Banyak cara ya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu suatu cara kita memuliakan Tuhan. Dan bersyukur itu juga merupakan suatu cara kita untuk memuliakan Tuhan. Walaupun keadaan kita tidak selalu seperti apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan, kita harus senantiasa bersyukur. Ya, saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita pernah berada dalam posisi atau situasi yang tidak kita inginkan atau yang kita harapkan. Misal ya, dalam bekerja kita mungkin mengalami banyak masalah. Ya, maunya kita tuh kalau bekerja kan lancar-lancar saja, lurus-lurus saja. Tetapi kita pasti pernah mengalami banyak masalah. Dalam pergaulan mungkin ya, kita juga ada masalah. Mungkin kita mengalami perselisihan dengan teman kita, dengan rekan kerja kita. Mungkin kita mengalami masalah keluarga. Ya, masalah keluarga itu banyak sekali. Ya, mungkin masalah perekonomian, masalah anak-anak kita ya. Atau bahkan kita mengalami suatu penyakit. Itu juga suatu keadaan yang tidak kita harapkan. Kita ini maunya kan yang lancar-lancar saja, yang baik-baik saja, yang tidak membuat pikiran kita mumet ya. Nah, hal seperti itu pasti kita tidak nyaman. Nah, keadaan tidak nyaman ini seringkali yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Ya, seringkali kita wah, kok seperti ini ya. Kadang-kadang bahkan kita menyalahkan orang lain. Dan yang lebih parah lagi kita menyalahkan Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Kalau dalam segala hal itu ya hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Ya, kita hidup di dunia ini kan macam-macam, ada merah, ada putih, ada hujan, ada panas ya, ada hal baik, ada hal tidak baik. Nah, mengucap syukur itu adalah tidak hanya perlu, tetapi itu adalah suatu keharusan. Kalau kita dalam keadaan baik-baik, Bapak Ibu ya, kita semuanya baik-baik, pekerjaan baik-baik, anak kita baik-baik, perekonomian baik-baik, situasi keadaan baik-baik, kita pasti dengan mudah mengucap syukur. Misalnya kita bertemu dengan teman kita atau saudara kita, apa kabar? Ya, pasti kan luar biasa, puji Tuhan ya. Tetapi kalau keadaan kita sedang tidak baik, kalau ditanya apa kabar, diam saja. Tadi ada yang diam saja enggak ya? Enggak ada ya, semua mengatakan luar biasa ya. Nah, atau bahkan wah, keadaanku ini lagi parah. Aku lagi sakit misalnya. Aduh, ini pekerjaanku lagi macet ya. Itu gara-garanya itu loh, ya kan? Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini pekerjaanku begini? Engkau kok tidak memberkati aku? Engkau selalu membuat aku susah ya. Nah, itulah kita manusia. Tetapi di dalam firman Tuhan ini diingatkan pada malam hari ini bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Nah, bagaimana kita bisa senantiasa mengucap syukur ya? Satu,
kita harus bisa legowo. Tahu Bapak Ibu legowo? Ya, legowo itu bisa menerima keadaan. Baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang enggak baik. Kita harus bisa legowo atau bisa menerima apapun keadaan kita. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami suatu penyakit, mengucap syukurlah senantiasa. Kita legowo menerima. Justru di dalam kita keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Dengan kata lain, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu akan memproses kehidupan kita. Akan memproses kehidupan rohani kita. Itu juga menguji kita. Sedekat apa kita dengan Tuhan kita. Contohnya seperti Ayub. Ya, Ayub, saya itu paling senang kalau membaca firman Tuhan. Kalau saya baru ada pergumulan, saya senangnya tuh membaca kisah Ayub. Ya. Ayub, saya pikir Ayub itu tokoh di dalam firman Tuhan yang penderitaannya itu tidak ada yang melebihi. Ya, saya percaya Bapak Ibu tahu Ayub ini diizinkan Tuhan, iblis mencobainya. Diambil semua harta bendanya. Ayub ini adalah orang yang kaya ya zaman itu. Diambil semua. Misalnya kalau zaman sekarang bangkrut, misalnya habis-habisan. Bahkan anaknya juga diambil. Ya. Dan dia sendiri itu mengalami penyakit gatal. Ya. Gatal itu sampai diceritakan di dalam firman Tuhan, kalau gatal itu sampai digaruknya itu dengan kaca. Saya kalau membayangkan, aduh seperti apa ya. Saya baru kakinya pegel aja itu sudah rasanya aduh gitu ya. Tapi Ayub ini menderita penyakit yang luar biasa, dia sakit boroen istilahnya sekarang ya. Tetapi Ayub tetap mengucap syukur. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan istrinya. Bahkan dia tidak menghujat Tuhan. Bahkan di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 ya. 10. Ayub 2 ayat 10b ya. Dikatakan ya ketika istrinya ya mengatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini maksudnya istrinya ya. Karena waktu itu Ayub disuruh menghujat Tuhan ya. Ayub menjawab ya, Ayub jawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub ini sangat luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang ya, ada orang yang menderita seperti Ayub, itu pasti udah putus asa, nggak mau ke gereja, ya, menghujat Tuhan, ya, nggak bisa seperti Ayub. Tetapi di sini Ayub, ya kita belajar dari Ayub. Apapun keadaan kita, separah pun keadaan kita harus senantiasa mengucap syukur. Kalau hati kita legowo. Ya. Dan yang kedua adalah senantiasa berpikiran positif. Senantiasa berpikiran positif, ya. Jika kita bisa berpikiran positif, pasti kita bisa mengucap syukur. Kalau kita bisa berpikiran seperti itu, apapun keadaan kita selalu berpikir positif. Ya, misalnya kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan kita bisa berpikir positif. Kita bisa, maksudnya kalau kita mau menyalahkan orang, ya, kita bisa berbalik, berpikiran positif. Oh, mungkin seperti ini, ya. Oh, seperti ini.
Nah, Bapak Ibu, kita sebagai umat pilihan, sebagai umat yang percaya, kita senantiasa harus ya bisa mengucap berpikiran positif. Jangan kita berpikiran negatif. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 8 ya, bukan Efesus ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Kita harus memikirkan yang positif. Ya, yang sedap didengar. Kita jangan mengucapkan yang hal-hal yang tidak enak didengar. Kalau kita mengalami suatu penyakit, kita katakan puji Tuhan, ya, saya pasti sembuh, ya. Kalau kita mengatakannya, aduh, apa aku ini bisa sembuh gak ya? Ya nanti akhirnya gak bisa sembuh. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah iman kita. Oleh karena kita perlu untuk mengatakan hal-hal yang positif. Perkataan kita adalah doa kita. Kalau kita mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, kita katakan, aku pasti bisa. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Itu yang harus kita katakan. Kita harus mengatakan hal-hal yang positif. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Kalau kita tidak bisa mengatakan berpikiran yang positif, ya kita nggak bisa bersyukur, kita selalu mengeluh. Ya, kita selalu mengeluh, bahkan menyalahkan sekeliling kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa legowo dan berpikiran positif? Yaitu merenungkan firman Tuhan. Seperti di dalam Yosua 1 ayat 8 ya. Kita harus merenungkan Tuhan itu siang dan malam. Dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, itu kita akan mendapatkan penghiburan. Ya, kita baca dulu Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kata-kata Masnya, renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Kita jangan merenungkan kesalahan orang lain. Kita merenungkan kegagalan kita. Kita merenungkan penyakit kita. Kita merenungkan apapun yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan penghiburan. Kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan ya, di dalam Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dalam keadaan apapun juga, kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kalau kita sakit, ya kita nikmati saja. Kita nikmati saja. Kadang Tuhan itu memberikan kuk yang harus kita pikul itu, salib yang harus kita pikul itu, setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, kalau saya amati, saya renung-renungkan, setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang masalahnya tuh di pekerjaan terus. Ada aja di pekerjaan. Ya, ada yang masalahnya itu anaknya. Ada yang masalahnya, setiap orang tuh macam-macam. Ya, kalau saya boleh bersaksi, saya itu mikul salibnya itu penyakit. Ya. Kalau berkali-kali ya saya sering katakan, kadang saya kalau bergurau gini, saya itu rakus ini. Jadi semua penyakit kayaknya diborong gitu ya. Satu selesai, satu muncul lagi, satu belum selesai, ada masalah lagi. Tetapi saya tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Saya tetap mengucap syukur. Saya tetap
mengatakan, Tuhan terima kasih hal ini boleh terjadi di dalam hidupku supaya aku senantiasa mengingat Engkau. Mungkin kalau Tuhan tidak memberikan salib penyakit ini dalam kehidupan saya mungkin lupa sama Tuhan. Ya, karena suami saya bisa mengobatin. Saya punya obat satu toko, ya. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya selalu berharap kepada Tuhan. Saya tidak berharap kepada suami saya tidak berharap kepada dokter-dokter, saya tidak berharap kepada obat-obatan yang satu toko, tetapi saya selalu berharap kepada Tuhan. Dan ketika saya diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu penyakit yang berganti-ganti macamnya, saya nikmati. Dalam hati saya katakan, aku harus hidup dengan penyakitku ini. Aku harus bersahabatan dengan penyakitku ini. Supaya aku tidak merasakan bahwa itu suatu beban di dalam hidupku. Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu mengalami suatu hal yang tidak seperti yang diharapkan Bapak Ibu, dinikmati saja. Bukannya kita senang ya, tetapi kita bersahabat, kita berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa hidupku ini adalah atas seizin-Mu. Oleh karena itu apa yang terjadi di dalam hidupku, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah anak-anak, baik itu masalah pekerjaan, baik itu penyakit, apapun juga, Engkau pasti bisa menyembuhkan, menyelesaikan. Pegang itu. Percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan percobaan itu terjadi melebihi kekuatan kita. Asal kita selalu merenungkan firman Tuhan, artinya kita selalu dekat pada Tuhan. Kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu artinya kita dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita susah, kita mendapat penghiburan. Ketika kita jalannya enggak benar, Tuhan akan berikan teguran. Kita diberikan kekuatan ketika kita lemah. Sehingga kita senantiasa bisa tersenyum karena kita bisa mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Itu penting sekali ya. Oleh karena itu mari kita belajar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin.